Yang harus kamu lakukan untuk menemukan cinta. Cinta lagi, dan lagi ya. Kita masih akan membahas cinta di video kali ini. Seperti biasa ya, saya akan menyiapkan dulu ada 3 deret kartu ya. Deret pertama, kedua, dan ketiga. Nanti silakan kamu pilih. Kamu boleh pilih deretan yang mana. Kamu tatap ya. Kamu tatap dengan seksama deretan yang kamu pilih. Dan saya akan membukakan. Di mana di setiap deretan akan ada 3 kartu yang aku baca ya. Aduh, ini sedikit goyang-goyang. Kameranya tidak apa-apa ya. Yang harus kamu lakukan untuk menemukan cinta ya. Kita akan segera menentukan deretan pertama ya. Ini adalah deretan pertama. Silakan ditatap buat yang memilih deretan pertama, kedua, atau deretan ketiga ya. Apa sih sebenarnya yang harus kamu lakukan untuk menemukan cinta ya? Cinta yang mungkin saja selama ini sudah kamu idam-idamkan, tapi kenapa kok belum ketemu juga gitu ya? Bersabar saja sepertinya tidak cukup ya, karena memang harus ada usaha yang kita lakukan sepertinya ya, kadangkala begitu ya. Adakah di antara kalian yang memilih deretan tengah, deretan kanan, ataupun deretan yang paling kiri ya, deretan satu ini? Ditatap dulu dengan seksama dan saya akan memulai dengan deretan yang paling kiri ya. Apa yang harus kamu lakukan untuk menemukan cinta? Cinta kamu tentunya ya, nggak mungkin cinta saya ya. Yang harus kamu lakukan untuk menemukan cintamu, sepertinya kamu harus mengadakan perjalanan untuk menemukan cintamu ya. Perjalanan di sini adalah bukan perjalanan pendek, tapi perjalanan yang cukup jauh, mungkin di luar pulau, mungkin di luar kota minimal, atau bahkan di luar negeri. Mungkin ini adalah sebuah tempat yang sudah biasa kamu kunjungi. Kalau kamu tinggal di Jawa, mungkin kamu bisa saja pergi ke Bali, ke Lombok, ke Sulawesi, atau kemana ya. Barangkali di tempat-tempat indah seperti itu sangat mungkin ya untuk menemukan cinta yang kamu cari selama ini ya. Kemudian, apalagi yang harus kamu lakukan untuk menemukan cinta ya? Kita akan segera buka di kartu kedua ya. Cinta itu memang bisa kamu temukan ya. Bisa saja kamu temukan di tempat indah yang kamu sedang tuju atau yang biasa kamu tuju. Atau bahkan cinta itu sudah bisa hadir dan kamu temui saat ada di dalam perjalanan. Wow, di dalam pesawat mungkin, di atas perahu, saat kamu menyeberangi pulau, atau saat kamu berpesiar. Sepertinya akan seru sekali ya menemukan cinta di dalam perjalanan liburannya. Jadi sepertinya mungkin buat kalian yang memilih deretan satu adalah kalian-kalian yang sering bepergian tetapi kurang memperhatikannya. Bepergian untuk menyenangkan dirinya sendiri. Bepergian untuk lari dari masalah. Bepergian untuk mengurangi kepenatan. Tetapi yang tidak disadari adalah saat kita bepergian bisa saja loh kita menemukan cinta yang selama ini kita cari-cari, kita tunggu-tunggu. Cinta yang belum juga datang yang menyebabkan kepenatan itu sendiri ya. Jadi kamu harus pergi lumayan jauh dari rumah ya, untuk liburan ya, bukan untuk minggat ya. Cinta bisa kamu temukan di tempat tujuan kamu dalam liburan, atau bisa juga kamu temui saat perjalanan justru. Dan dia akan hadir sebagai teman terlebih dahulu saat liburan itu. Ya, akan sangat seru sekali mendapatkan teman baru. Mungkin juga dia sudah teman lama yang lama tidak ketemu. Ternyata ketemu sama kamu di tempat liburan gitu maksudnya. Sembari kangen-kangenan gak sadar ternyata jodoh kamu adalah seseorang yang sudah lama kamu kenal. Bisa saja seperti itu. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Di dunia ini yang tidak mungkin hanya makan kepala sendiri ya. Di luar makan kepala sendiri itu sangat mungkin terjadi. Bisa saja cinta sejatimu adalah sahabatmu atau orang yang sudah kamu kenal sangat lama ya. Dan sekarang, buat kalian yang dari tadi sudah menatap deretan kedua, saya akan mulai membuka kartu pertamanya ya.
Kartu pertamanya, ya, apa yang harus kamu lakukan untuk menemukan cintamu? Di sini mungkin agak berkebalikan dengan deretan pertama ya. Kamu terlalu banyak pilihan. Kamu terlalu terpecah fokus. Jadi untuk mendapatkan cintamu, mungkin kamu hanya perlu fokus kepada satu orang saja. Wah, ini siapa ini ya yang terlalu banyak pilihan? Bikin list boleh, persyaratan jodoh boleh, persyaratan pacar boleh. Tapi jangan terlalu banyak gebetan. Karena kalau terlalu banyak, tentunya kamu akan menjadi sangat-sangat bingung, sangat-sangat pusing, dan itu pasti akan merepotkan diri kamu sendiri. Bukannya happy, bukan bahagia, tetapi justru malah stres ya. Karena cinta tak kunjung datang, pikiran disibukkan untuk memilih, gimana nggak pusing ya. Kartu kedua, saya akan coba dari deretan kedua ya, deretan yang di tengah ya. Dan di sini benar-benar bertemu dengan seseorang yang mencintaimu dan juga kamu mencintainya. Setelah kamu fokus pada satu orang saja. Sebenarnya caranya cukup mudah ya. Jangan perhatikan pikiran kamu, tapi perhatikan perasaan kamu. Hati nurani kamu itu memilih lebih tepat biasanya daripada pikiran kamu. Kalau ngikutin pikiran nggak akan ada habisnya. Pasti pikiran akan bilang jangan yang itu kurang tinggi. Jangan yang itu kulitnya kurang terang. Jangan yang itu rumahnya jauh, dia dari luar negeri, dia bule gitu. Tapi kalau hati nurani kamu sudah mengatakan iya, sepertinya dialah orangnya, ya gak ada salahnya kamu coba menjalani hubungan dengan dia. Bisa jadi dia yang jauh itu, yang dari luar negeri, yang bule itu, yang dari timur tengah itu mungkin ya. Justru adalah pasangan yang sudah ditakdirkan untukmu ya. Sekali lagi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin ya. Yang tidak mungkin di dunia ini hanya satu ya, makan kepala kita sendiri ya. Karena pasti itu nggak bisa. Kartu ketiga di deretan tengah ya. Apa yang harus kamu lakukan untuk menemukan cinta ya, cinta sejati di sini ya. Nah, di sini ada kartu pernikahan ya. Jadi sekali lagi berarti kalau kita deretkan begini, jangan terlalu terpecah fokus, jangan terlalu lama memilih ya. Ikuti hati nurani kamu, jangan ikuti pikiran ya. Dan kemudian kalau sudah ketemu, kira-kira itu orangnya, apapun yang dikatakan pikiran tidak perlu kamu dengarkan ya. Leher ke atas tidak perlu kamu dengarkan, suara-suara itu biarkan pergi saja. Ikuti hati kamu dan perasaan kamu. Karena urusan jodoh, urusan cinta itu adalah urusan kenyamanan, urusan ketepatan perasaan ya, bukan ketepatan pikiran ya. Bisa saja dia berasal dari pekerjaan yang sangat jauh dari rutinitas kamu. Mungkin kamu seorang dokter, dia seorang seniman. Atau mungkin sebaliknya, kamu seorang seniman, dia seorang dokter. Bisa saja. Mungkin kamu seorang seniman, dia seorang abdi negara. Bisa saja. Apakah itu salah? Tentunya tidak ya. Namanya juga cinta ya. Ini soal hati ya. Jangan pecah fokus ya. Rayakan saja jika hati kamu sudah menentukan. Dan jangan tunggu lama-lama. Langsung sosor saja ya. Ajak ke arah jenjang yang lebih serius. Ini sepertinya akan seru sekali ya. Dan buat kamu yang sedari tadi menatap deretan ketiga kartu di hadapan kita ini ya, saya akan segerakan buka yang pertama ya. Apa yang harus kamu lakukan untuk menemukan cinta ya? Kamu harus segera melupakan trauma masa lalu di mana kamu pernah diselingkuhin ya. Entah ini diselingkuhin, entah pacar kamu diambil orang. Entah diambil orang, entah diambil teman sendiri. Entah diambil teman sendiri, entah diambil sahabat. Siapapun yang mengambil pacar kamu, tentunya menyisakan sakit hati dan trauma tersendiri. Dan itu harus kamu lupakan segera ya. Karena pastinya akan berpengaruh dengan langkahmu ke depan. Dia ingin lari ke depan ya, kamu ingin lari ke depan, tetapi kepala kamu nengok ke belakang. Tentu saja kamu akan tersandung. Kamu akan lebih mudah jatuh. Akan lebih besar kemungkinan kamu untuk terantuk batu, tersandung sesuatu, dan membuatmu terjatuh lagi. Jangan membawa-bawa luka, ya. Walaupun sepertinya kamu sanggup membawa luka itu, membawa beban itu.
Tapi tentunya akan ada bagian tubuhmu yang terluka ya. Jadi segera saja obati dan lupakan. Cari healer. Ya, cari spiritual healer. Supaya kamu bisa melupakan masa lalu. Apakah bisa? Kapan kira-kira mau dilupakan traumanya? Sekarang ya. Dan sebenarnya sudah ada seseorang ya yang mencintai kamu dengan apa adanya saja, tidak terlalu menggebu-gebu, dan anaknya maksudnya adalah sosoknya ya, fisiknya. Physically itu tidak terlalu istimewa menurut kamu, tapi dialah cinta sejati kamu. Seseorang yang selama ini kurang begitu kamu perhatikan. Dialah cintamu. Seseorang yang sudah sangat-sangat dekat dan sudah sangat-sangat lama memperhatikan kamu, tapi kamu justru cuek ya. Jadi saran saya kamu untuk mengamati sekeliling kamu. Siapa ya yang paling memberikan perhatian ke kamu? Ya. Mungkin saja kamu tidak cuek, tapi karena kamu masih melihat masa lalu, jadi kamu tidak bisa melihat kenyataan yang ada di hadapanmu ya. Dan kemudian di kartu ketiga, kita akan melihat apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan cintamu. Kamu sudah tidak perlu melakukan apa-apa, serahkan saja pada semesta, biar semesta yang mengaturnya. Karena kalau dilihat di sini, sebenarnya semuanya sudah disiapkan untuk kamu. Tidak perlu kemana-mana, tidak perlu mencari kemana-mana, tidak perlu mencari apa-apa lagi. Karena sebenarnya semuanya, siapapun itu sudah ada di hadapan kamu. Tapi kamu justru tidak melihat ke depan. Kamu justru melihat ke arah lain, dan itu pasti arah yang salah, sehingga kamu tidak bisa melihat seseorang yang membawa cinta tulus buat kamu. Jadi gimana menurut kalian? Itulah ceritaku hari ini. Selanjutnya, kira-kira apa yang harus saya baca untuk cerita selanjutnya? Sampai jumpa. I love you guys.